Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat dan semangat walaupun mungkin banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang sedang mengalami kesusahan, tapi tenang saja, ada Allah yang akan menolong kalian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi sebar data yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah mulai telat bayar, bahkan ada yang gagal bayar di pinjaman online, pasti sudah mulai diancam, diteror dengan chat WA, dengan telepon, dengan email, dengan SMS. Nah, ada juga yang mengancam sampai akan menyebarkan data. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Silakan kalian tinggal simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload setiap harinya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Baik, pembahasan kali ini simpel sekali, yaitu bagaimana cara mengatasi ancaman sebar data yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Buat teman-teman semuanya yang saat ini baru pertama kali yang mengalami yang namanya telat bayar atau bahkan sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Saya yakin ketakutan, kecemasan, rasa takut akan ancaman-ancaman yang sudah kalian alami, sudah kalian rasakan dari mulai telepon, dari mulai chat WA, dari mulai SMS yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Sebaiknya kalau misalkan kalian sudah diancam via telepon, SMS atau chat WA akan disebarkan data. Nah, untuk mengantisipasinya agar bisa diatasi jauh-jauh hari atau istilahnya sedia payung sebelum hujan, daripada nanti kalian sudah disebarkan data tapi sudah terlanjur orang-orang mengetahui. Nah, sebaiknya biasanya kan pinjaman online itu DC pinjol itu menagih 3 hari sebelum jatuh tempo biasanya. Nah, untuk mengatasi antisipasi apabila nanti kalian karena sudah tidak mampu bayar dan akhirnya gagal bayar, nah, seminggu sebelum jatuh tempo atau beberapa hari atau 5 hari sebelum jatuh tempo, kalian coba melakukan chat WA broadcast. Jadi ke teman-teman kalian yang ada di kontak yang di HP, semua dikirimkan chat WA. Nah, itu tujuannya untuk ngasih tahu bahwa kalau nanti ada seseorang atau siapapun itu atau DC pinjol manapun yang melakukan penagihan ke teman-teman kalian, kalian kasih tahu saja agar diabaikan saja, agar jangan direspon, dan kalau bisa diblokir saja. Jadi kalau misalkan tiba-tiba pas kalian sudah telat bayar, bahkan gagal bayar, dan teman kalian itu tiba-tiba ditagih oleh debt collector, ditanyakan masalah pinjaman online yang melibatkan kalian, itu mereka sudah tidak kaget lagi, mereka sudah lebih tenang, dan akhirnya mungkin mereka akan melakukan hal yang kalian perintahkan, misalkan memblokirnya atau menghapusnya dan tidak merespon penagihan ataupun sebar data yang dilakukan oleh DC pinjaman online tersebut. Nah, itu antisipasi awalnya. Jadi sebelum jatuh tempo itu sekitar seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, kalian bisa mengirimkan chat WA atau membuat status di WA agar teman-teman kalian bisa membaca. Kalau misalkan ternyata ada penyebaran data atau pencemaran nama baik yang atas nama kalian, mereka tidak kaget dan mungkin akan mengabaikan dan memblokir semua chat WA tersebut. Oke, itu salah satu caranya. Jadi lebih simpel aja. Jadi kalian pas jatuh tempo itu, walaupun DC pinjol udah neror, udah segala macam, kalian tidak terlalu takut di saat ada DC pinjaman online yang melakukan penagihan atau menanyakan kabar tentang kalian ke teman-teman yang di luar kontak atau di luar kontak darurat maksudnya. Biasanya kan pertama kali dihubungi itu selain nomor kalian itu ada nomor kontak darurat. Lalu kalau misalkan nomor kontak darurat juga tidak bisa dihubungi, biasanya ada yang sampai menanyakan ke kontak-kontak yang lain yang ada di handphone kalian. Yang terpenting yang harus kalian lakukan yaitu tadi melakukan WA broadcast atau SMS broadcast ke teman-teman kalian semuanya. Itu lalu membuat status di chat WA dan membuat status di WA memberitahukan apabila ada hal-hal yang seperti tadi saya ucapkan, itu mereka sudah tidak kaget lagi. Oke, itu salah satu caranya ya.
Dan buat teman-teman yang mungkin di saat gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online itu biasanya suka ada pinjaman online itu baik walaupun legal itu legal, tapi suka ada yang tiba-tiba mengirimkan semacam link ke SMS biasanya. Nah, kalau kalian menerima link tersebut dari salah satu pinjaman online, jangan sekali-kali mengkliknya, jangan sekali-kali membukanya, karena link tersebut diduga akan mencuri data-data yang ada di handphone kalian. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kalian menerima SMS yang berupa link seperti itu, yang sumbernya dari pinjaman online, jangan pernah diklik, jangan pernah dibuka. Sudah hapus saja, blokir saja. Itu tujuannya agar menghindari data-data kalian nanti akan disadap ataupun diambil oleh DC-DC pinjaman online tadi. Oke, demikian sekilas tentang cara bagaimana mengatasi sebar data yang mungkin akan dilakukan oleh DC pinjaman online di saat kalian mengalami telat bayar atau bahkan gagal bayar di pinjaman online. Karena kalian mungkin sudah tidak mampu lagi bayar, sudah tidak sanggup lagi berbayar karena kondisi keuangan tidak memungkinkan lagi untuk membayar hutang di pinjaman online. Sebaiknya kalian fokus saja sekarang dengan mental kalian jangan sampai ngedrop, lalu kesehatan kalian juga jangan sampai ngedrop. Usahakan kalian selalu berusaha menenangkan diri, selalu berusaha rileks, selalu berusaha fokus dengan pikiran kalian dan berpikir jernih. Jangan sampai terintimidasi dan terpengaruh oleh ancaman-ancaman yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.